Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lewat pada pertemuan yang lalu, doa Allahumma adalah penentu kehebatan doa. Kenapa? Satu, dia menggunakan susunan pengkhususan. Allahumma artinya, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Kenapa lahir makna ini? Sebab mim yang bertasydid di akhir asalnya adalah ya. Ya Allahu. Ya dikehilangkan. Dimunculkan di belakang, tapi tidak bisa berbentuk ya. Dia berbentuk mim yang bertasydid. Terbacalah Allahumma. Sehingga susunan kalimatnya Ya Allah yang telah berubah. Perubahannya mengkedepankan sesuatu yang di akhir. Itu melahirkan pengkhususan. Sehingga maknanya, Ya Allah hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Saya memohon hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Saya berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini makna Allahumma. Yang kedua, mim bertasydid pada Allahumma itu menunjukkan banyaknya perkara. Dan ini sejalan dengan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang melingkup seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang ketiga. Jadi dalam doa Allahumma cermati makna nama ini. Allah maknanya yang maha berhak untuk disembah, yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, yang kepadanya diserahkan ibadah. Kemudian di dalamnya terkandung seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Aziz, seluruh namanya. Tapi kita tidak bilang Al-Ghafur itu Al-Aziz, Al-Aziz itu Al-Khaliq, Al-Khaliq itu Al-Qadir, dan seterusnya. Tidak. Hanya nama Allah Subhanahu wa taala yang diperlakukan seperti itu. Sebab nama ini di dalamnya terkandung seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu latih diri setiap menggunakan Allahumma dalam doa-doa. Banyak sekali doa pakai Allahumma. Sayyidnya istighfar.
Allahumma anta rabbi. Doa menghilang segarah gundah gulana. Allahumma inni abduk. Dan seterusnya. Doa 3 orang yang terkurung di dalam gua. 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ketiganya dalam perjalanan, saat akan bermalam, mengharuskan mereka masuk ke dalam gua. Setelah di dalam, roboh. Hujan, roboh. Tertutup dengan batu besar mulut gua. Apa yang mereka mengatakan? Apa yang mereka katakan? La yanjuna min hadhihi illa an nad'u Allah bisalihi a'malina. Atau kama qala. Coba lihat ucapannya. Ini ilmu dari semua nabi dan rasul sebelumnya. Ini ilmu untuk umat, dari umat terdahulu yang diabadikan dalam agama kita. Ketika terkurung seperti ini, fikiran mereka, lihat ilmu mereka, agama mereka, kita tidak akan selamat kecuali hanya dengan berdoa. Sebab semua upaya tidak akan bisa sudah. Doa. Fikiran mereka langsung doa. Itulah doa dalam kehidupan semua orang beriman, dimanapun mereka. Kita tidak akan selamat kecuali hanya dengan berdoa melalui amalan-amalan kita yang terbaik. Orang yang pertama yang berbakti dengan kedua orang tuanya bilang Allahumma. Diawali dengan Allahumma. Kemudian dia berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkap amalannya yang terbaik, yang terikhlas, yaitu baktinya kepada kedua orang tua. Yang kedua pun demikian. Tunggu. Di akhirnya, setelah dia ungkap kisahnya, dia ulangi lagi. Allahumma. Baru dia minta, ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini betul-betul semata mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami. Bergeser batu itu. Hanya belum bisa keluar. Lihat, di awal Allahumma, di akhirnya Allahumma. Bergeser. Orang yang kedua, kekuatan kesuciannya, hartanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan fitnah wanita. Dia ungkap amalannya itu dengan Allahumma juga, di akhirnya dengan Allahumma. Orang yang ketiga dalam muamalah. Iya, muamalah, jual beli dan seterusnya, dia ungkap juga dengan Allahumma, diakhiri dengan Allahumma. Akhirnya bisa keluar dari bahaya itu. Orang yang diajar, dipilih oleh raja untuk belajar sihir. Tapi dalam perjalanan ke sana, akhirnya bertemu dengan orang yang bertauhid. Orang yang beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar juga di situ. Akhirnya dia ingin buktikan ilmu mana yang lebih hebat. Ternyata ilmu tauhid yang hebat. Dia tinggalkan ilmu sihir, dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah nampakkan padanya karamah-karamahnya. Tapi raja akhirnya tahu. Iya, dia tidak mau menyembah si raja. Dia punya Tuhan yang hanya kepadanya dia beribadah. Allah Subhanahu wa taala. Iya, akhirnya ingin dibunuh pemuda ini. Dibentuk pasukan khusus, membawanya ke atas gunung untuk dilempar dari atas
tapi selamat dengan doa. Dibentuk lagi pasukan, membawanya ke tengah laut untuk menenggelamkannya. Di gunung, pasukannya yang justru terjatuh. Di laut, pasukannya yang justru tenggelam. Dengan apa selamat? Allahumma kfinihi. Allahumma kfinihim. Atau min syarrihim. Ya Allah, cukupkan saya dari mereka. Dari bahaya mereka. Pakai Allahumma. Karena itu ikhwan. Allahumma, ini doa yang harus kita mahir dalam hidup kita. Sebab inilah yang terus kita perlukan dalam kehidupan. Mari kita cermati lafaz lain. Rabbi, Rabbana. Kalimat Rabb. Rabbi, zidni ilma. Allahumma anta Rabbi. Kalimat Rabbi. Rabbana, atina fid dunya hasanah. Doa yang terdahsyat. Pakai Rabbana. Rabb. Ini nama yang paling dekat dengan doa. Nama yang terdahsyat dalam doa. Bagaimana tidak? Langsung dengan nama ini Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum. Wa qala rabbukum. Rabb kalian berfirman. Ud'uni. Mintalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Pasti saya kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Lihat, cermati. Allah tidak mengatakan wa qala Allahu ud'uni wa qala Ar-Rahman ud'uni, tapi wa qala rabbukum. Rabb kalian berfirman. Kenapa? Kenapa? Sebab nama ini betul-betul langsung terhubungkan dengan doa. Rabb artinya apa? 3 makna Rabb utama. Yang mencipta segalanya. 1. Yang menguasai segalanya. 2. Yang mengatur segalanya. 3. Ini pokok makna Rabb. Tapi bukan hanya itu. Rabb, seluruh perbuatan Allah. Seluruh tindakan Allah. Dalam mencipta, mengatur, menguasai. Itu namanya rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Rabb, artinya apa? Dia satu-satunya pencipta dalam segala bentuk penciptaan. Dia satu-satunya penguasa dalam segala bentuk kekuasaan. Dia satu-satunya pengatur dalam segala bentuk pengaturan. Ini Rabb. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Satu-satunya, tidak ada Rabb selainnya. Ini keyakinan benar. Keyakinan hebat. Iya. Akan sangat hebat terpakai dalam doa. Kita meminta itu disuruh meminta dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama yang sesuai dengan permintaan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terindah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama itu. Gunakan nama yang paling sesuai dengan permintaan. Sekarang saya tanya, semua permintaan itu apa? Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita minta dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita peroleh dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang meminta dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cocok sekali. Minta dengan nama ini, maka apa? Cocok di semua permintaan. Kalau sebelumnya Allahumma, ini cocok untuk seluruh permintaan. Kenapa? Nama Allah di dalamnya terkandung seluruh nama dan sifat. Kita tidak tahu yang maha menyembuhkan apa lafadznya. Bilang saja Allahumma. Yakini Allah yang maha berhak disembah, yang maha menyembuhkan. Sebab di dalamnya sudah terkandung makna itu. Sekarang Rabbi wahai Rabbku, Rabbana wahai Rabb kami. Di dalamnya terkandung apa? Segala perkara yang kita inginkan. Sebab semuanya dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita tercipta oleh Rabb. Kita meminta oleh Rabb. Kita ikhlas berdoa, Allah Rabb yang mengatur. Kita bisa berdoa di waktu-waktu mustajabah, Rabb yang mengatur. Dan seterusnya. Apa yang kita minta? Apakah berupa kebaikan? Dalam rububiyah Allah. Allah yang kuasa itu. Allah yang cipta itu. Allah yang atur itu. Semua kebaikan. Dunia, alam barzah, akhirat. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita apa? Ingin selamat. Segala makna selamat. Terhindar dari bahaya. Terjaga dari bahaya. Itu apa? Kekuasaannya Rabb. Pengaturannya Rabb. Miliknya Rabb. Terus kita dapat apa? Dapat apa? Dapat kebaikan. Berapa yang kita dapat? Berketerusan yang kita dapat. Semuanya ditentukan adalah Rabb. Kita diberi Rabb. Makna dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berketerusannya kita dalam berdoa. Itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Ampunan, rahmat, keselamatan, kebahagiaan, ilmu, rezeki, al-afiyah, apapun. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman. Yang mencipta kalian, yang menguasai kalian, yang mengatur kalian, yang menuntun kalian. Yang semua yang kalian minta ada sama dia. Apapun yang diberi, itu pengaturannya Rabb kalian. Dia yang bilang, ud'uni, minta kalian kepadaku. Astajib lakum, pasti saya kabulkan. Itu sangat yakin kita. Kalau yang menguasai semuanya yang menyuruh, yakin kita. Kalau yang mengatur semuanya yang memilih, menyuruh, yakin kita. Kalau yang memiliki semuanya yang menyuruh, yakin kita. Tapi kalau dewa-dewi, khayalan-khayalan manusia, sudah khayalan, kebohongan, minta lagi.
Mintanya lagi, ngilangi lagi. Mau kekal abadi. Khayalan. Lebih berakal, lebih berakal musyrikin, budak-budaknya Firaun. Walaupun sama juga musyriknya. Sebab dia lebih masuk akal. Firaun ada yang dia pegang. Tidak mau kau tunduk, dia bunuh kau. Kamu tunduk, dia selamatkan kamu. Kalau dewa-dewi, atu. Lihat jamaah, bagaimana manusia membuat dewa-dewi. Iya, begitu ada corona, muncul dewa baru, dewa corona. Sampai disembah lagi sama orang India. Tidak lama orang Indonesia ikut-ikutan itu lagi. Menyembah para malaikat pun haram seharam-haramnya. Sebab malaikat bukan Rob. Dicipta juga, dikuasai juga, bukan pemilik, diatur juga, bukan pemberi, diberi juga. Minta hanya kepada Rob. Dan Rob siapa? Tidak ada seorang kafir pun bisa mengingkarinya. Hanya satu, orang ateis. Orang ateis yang mengingkari Tuhan. Itu pengingkaran di mulut. Pengingkaran di mulut. Pengingkaran di mulut. Ketakaburan. Tapi dalam fikiran, dalam fitrah, tidak mereka ingkari. Tidak bisa itu dipungkiri. Ada pencipta, ada penguasa, ada yang mengatur. Tidak bisa dipungkiri itu. Bawa orang ateis. Yang mengingkari tidak ada Tuhan. Tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang berkuasa terhadap alam ini. Ajak ke kebun. Kebunnya antum. Di Malino misalnya. Punya kebun di situ. Ada villanya. Ada kolamnya. Ada rambutannya. Ada alpukatnya. Ada ininya. Kolamnya, ada ikannya. Ada juga kolam renangnya. Masya Allah. Ada sungai-sungainya mengalir. Ajak dia melihat keindahannya. Suruh dia rasakan enaknya berenang di situ. Iya. Tangkapkan ikan. Bakarkan. Iya. Kasih palu cela. Ikan bakarnya. Gorengnya. Pokoknya petikkan buahnya, suruh bermalam. Dia rasakan enaknya. Setelah itu bilang, Mister, ini ada dengan sendirinya. Langsung dia bilang, pongoroko. Langsung keluar bahasa Makassarnya. Pasti bilang seperti itu. Tidak masuk akal. Masa ada dengan sendirinya? Terus langit dengan keindahannya, dengan ketinggiannya, dengan kekokohannya, hiasan yang ada di dalamnya, dalam keindahannya, dengan kehebatannya. Matahari yang terbit beransur-ansur, tenggelam, teratur, bulan terbit datang. Bumi dengan ini, keindahannya, awannya, anginnya, apanya, semuanya. Itu
Ada dengan sendirinya. Sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat teratur, sesuatu yang sangat tertib, sesuatu yang sangat berimbang, sesuatu yang sangat sempurna, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang penuh rahmat. Ilmu, seluruh ilmu tidak bisa menjangkau semua ilmu yang dipaparkan ini. Kemudian kita bilang ada dengan sendirinya. Penguruk 1.000.000 kali itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun." Ketika Nabi baca ayat ini dan didengar oleh sahabat Jubair ibn Mut'im, waktu itu masih musyrik. Nabi baca, "Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur." Sampai kepada ayat, "Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun." 3 pertanyaan. Siapapun ateis dikasih pertanyaan pertama saja, pasti dia akan tinggalkan keateisannya itu. Kalau dia tidak tinggalkan, maka ketakaburan yang muncul. Seperti Firaun. Mengingkari Tuhan. Bahkan dirinya Tuhan. Tapi apa? Di dalam diri Firaun sangat yakin ada Tuhan. Sangat yakin kebenaran ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan tentang Firaun yang telah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Firaun bilang, lihat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa." Firaun juhud, ingkar terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa. Sementara wastaqanatha anfusuhum, jiwa-jiwanya istaiqanat, dari yakin. Jiwa-jiwa Firaun istaiqanat, yakin akan kebenaran itu. Jadi Allah ungkap ini kenyataan Firaun. Bukan sekedar ingkar, tapi memposisikan dirinya, dia yang Tuhan. Bahkan tidak sekedar itu, tidak mau mengakui dirinya Tuhan, dibunuh, diperbudak. Lihat ayat pertama, "Am khuliqu min ghairi syai'." Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Pertanyaan akal, fitrah, tidak ada yang bisa lari. Apakah mereka terwujud tanpa sesuatu? Semua orang berakal pasti menetapkan semua yang ada yang mengadakannya. Yang dengannya berakhir, yang maha ada, yang tak ada, yang mendahului keberadaannya. Am khuliqu min ghairi syai'. Pertanyaan pertama, apakah mereka dicipta? Langsung diarahkan ke dirinya. Tanya orang ateis, kamu dicipta tanpa sesuatu? Kamu ada tanpa ada yang mengadakan kamu? Mustahil. Pasti ada yang mengadakan saya. Orang tuamu? Siapa yang mengadakan orang tuamu? Orang tuanya orang tuamu kamu? Akhirnya sampai kepada Nabi Adam. Siapa yang adakan Nabi Adam? Siapa yang adakan? Pasti ada yang maha mengadakan. Mencipta. Hanya satu. Itu pertanyaan sudah mengharuskan apa? Sudah mengharuskan orang tunduk kepada yang mencipta kita. Tapi kalau takabur, susul pertanyaan kedua. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Ataukah mereka yang sebagai pencipta?
Kan hanya itu. Kamu tidak mau mengakui dirimu tercipta oleh sesuatu, maka berarti kamu pencipta. Kamu pencipta. Ada orang ateis berani mengatakan saya mencipta diri saya, maka itu orang ateis paling goblok. Dia bisa lari itu. Gimana mungkin dia cipta dirinya? Ruhnya saja dia tidak tahu. Yang mencipta pasti tahu. Pasti menguasai. Pasti detail ilmunya terhadap apa yang dia cipta. Dirinya dia tidak tahu. Berapa sel yang dia miliki? Bagaimana pergerakan selnya? Bagaimana nafasnya? Bagaimana oksigennya? Bagaimana? Banyak sekali pertanyaan. Mereka tidak tahu. Dan ruh, mereka tidak tahu. Rezekinya. Lihat berapa banyak mereka melakukan perencanaan, tapi ternyata keluar dari perencanaan. Berarti bukan mereka yang mencipta dirinya. Ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya. Tapi kalau tetap takabur, langsung hancurkan dengan pertanyaan ketiga. Am khalaqus samawati wal ard. Ataukah mereka yang mencipta langit dan bumi? Kalau dia yang menjadi pencipta, pasti dia yang mencipta semuanya. Harus. Sebab ciptaan menunjukkan hanya satu yang mencipta. Ciptaan yang ada menunjukkan hanya satu yang mencipta. Tidak ada satupun yang mengingkari itu. Kalau ada dua pencipta, berarti ada yang dua yang berkuasa. Kalau ada dua yang berkuasa, ada penguasa malam, ada penguasa siang, seperti kata orang-orang goblok Jepang. Itu kegoblokan paling goblok. Makanya ada penguasa malam. Mereka sembah penguasa malam. Hanya orang goblok yang menganggap malam dan siang itu terpisah. Malam dan siang menyatu. Seimbang. Saling menyatu. Tidak bertentangan. Saling melengkapi. Satu yang mengaturnya. Kalau ada penguasa malam, ada penguasa siang, maka bertengkar sudah itu. Perang malam dan siang. Sebab itu penguasa. Penguasa akan menguasai. Itu sifat penguasa. Pasti menguasai. Sementara malam siang bertengkar. Berimbang. Diatur. Ada satu yang mengatur siang. Ada satu yang mengatur. Ada satu yang mengatur siang dan malam. Siang dia cipta. Malam dia cipta. Beratur. Itu pertanyaan itu menghancurkan Firaun. Kalau Nabi Ibrahim mendebat Firaun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim mendebat itu apa? Raja-raja yang takabur langsung diarahkan ke pertanyaan ini. Robku yang mencipta langit dan bumi. Tapi mereka takabur. Saya juga, Robku yang menghidupkan. Langsung Nabi Ibrahim, Robku yang mencipta langit dan bumi. Timur dan barat. Matahari. Terbitkan dari timur ke barat. Kalau memang kamu punya Rob, coba terbitkan kebalikannya. Langsung Nabi Ibrahim arahkan ke situ. Kalau memang kamu Rob, terbitkan kebalikannya. Tidak mau beliau memperpanjang. Langsung membungkam. Mengungkap, kamu menolak semata karena ketakaburan. Ilmu telah sampai. Ini 3 pertanyaan betul-betul tidak ada yang bertahan di situ. Pertanyaan pertama, am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Berhenti di situ saja. Pasti ada yang mencipta.
Pasti ada yang mencipta saya. Ada yang mencipta ini, ada yang mencipta ini, ada yang mencipta itu. Ada yang mencipta segalanya. Tidak mungkin dua. Kalau dua, maka terpisah ini alam. Kalau dua, maka saling apa? Akan saling menghancurkan, terjadi perang alam. Kalau tidak bisa saling mengalahkan, maka terpisah. Hanya dua saja kemungkinan. Alam hancur, sebab ada dua kuat, dua yang berkuasa, atau alam terpisah. Dan keduanya mustahil, tidak ada sama sekali di alam ini. Yang ada adalah ketenangan, kedamaian, keteraturan, berimbang, saling memenuhi satu dengan yang lainnya. Apa jadinya alam kalau hanya siang? Hancur ini alam. Apa jadinya kalau hanya malam? Hancur ini alam. Satu menyatu ini alam. Kalau begitu satu yang berkuasa, satu yang mencipta, satu yang mengaturnya. Itu sangat mudah dipahami. Dan meyakini perkara ini tidak perlu akal-akal yang sangat dalam. Cukup lihat saja, cukup dengar saja, walaupun orang buta. Sangat mudah memahami. Fitrah itu. Banyak sekali kisah-kisah fitrah itu. Parade bersenjata. Kepala-kepala negara di bawah. Ada orang ateis di bawah. Tiba-tiba pesawat itu seperti menukik momen. Tidak sadar dikeluarkan. Oh Tuhan. Kalimat oh Tuhan. Banyak sekali kisah seperti itu. Oh Tuhan. Padahal orang ingkar sama Tuhan. Firaun. Siapa yang mengalahkan busuknya Firaun? Mengingkari Tuhan, mengaku Tuhan. Tapi Allah bilang apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Di dalam yakin akan adanya Allah, benarnya Allah, dia semata yang berhak disembah. Kenapa dia ingkari? Zulma wa uluwa. Ini dua sifat penghancur kebenaran. Sifat kezaliman dan sifat ulu, menganggap diri tinggi. Takabur. Sifat kezaliman, mau berkuasa. Iya. Menzalimi orang, mengambil haknya orang, merampas. Saya mau itu, saya maunya itu, saya tidak mau. Pokoknya syahwatnya harus dia pertulutkan. Ini jamaah menolak kebenaran bagaimanapun jelasnya itu kebenaran. Atau uluan, menganggap dirinya tinggi, besar. Itu menghancurkan agama. Yakini Allah Rabb. Tapi ingat, bersamaan dengan itu, meyakini Allah Rabb satu-satunya, belumlah seseorang Muslim. Sebab itu, orang musyrikin di zaman Nabi, yakini, bahkan iblis, pemimpin seluruh kekafiran, kesyirikan, pemimpin penduduk neraka, juga beriman akan Allah Rabb. Bahkan apa? Hebatnya keyakinannya iblis, bahwa Allah Rabb, dia minta kepada Allah, supaya diberi tangguh dengan menggunakan nama ini. Rabbi. Iblis bilang, Rabbi. Wahai Rabbku, beri tangguh saya. Dia minta dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ini doa. Tapi doa seperti itu belum memasukkan seseorang ke dalam Muslim. Ke dalam keislaman. Karena iblis masih mengakuinya. Nah Muslim. Orang musyrikin masih mengakuinya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Benar? Benar. Banyak pertanyaan seperti ini. Pertanyaan kekuasaan juga. Mereka jawab semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pengaturan. Siapa yang mencipta ini? Yang mengatur ini? Mereka semuanya jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban Allah di banyak ayat tentang jawaban-jawaban mereka ini? Kadang Allah bilang, fa'anna tusharun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Kenapa kalian seperti orang gila? Kenapa kalian seperti tidak berakal? Kenapa kalian seperti tidak sadar? Kenapa kalian tidak mau takut? Itu jawaban-jawaban dari jawaban yang benar.
Jawabannya benar. Allah pencipta, yang menguasai, yang mengatur. Tapi Allah bilang, kenapa kalian seperti orang kena sihir? Kenapa kalian tidak mau sadar-sadar? Kenapa kalian tidak mau takut? Kenapa? Sebab mereka sudah tahu Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, seluruhnya di tangannya. Kenapa kamu tidak nyatakan la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk disembah, diserahkan ibadah, kecuali hanya Dia. Tidak ada yang harus kita paling cintai, harapkan, takuti, kecuali hanya Dia. Tinggal dilanjutkan. Nah, di situ kebodohannya orang musyrikin. Yang ternyata ada lebih bodoh dari orang musyrik. Yang sampai susah memahami Allah pencipta penguasa. Bahkan mengingkari. Tapi ingat, keingkaran di mulut. Fitrah, paham fitrah, itu pasti mengakui. Nah, sekarang dalam doa, Rabbi, tidak cukup meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mengatakan Rabbi karena kita yakin Dia satu-satunya tempat kita meminta, beribadah. Sebab doa termasuk ibadah. Nah, itu dia. Masuk sudah kepada kehebatan kalimat Rabbi kalau seorang muslim yang mengucapkannya. Lebih dalam lagi, ketahuilah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada rububiyah ammah, ada rububiyah khassah. Rububiyah umum, Allah pencipta semuanya, yang mengatur semuanya, yang mengatur semuanya. Kita bilang, wahai Rabbku, yang mencipta saya, yang menguasai saya, yang mengatur semuanya. Itu hebat, luar biasa. Iblis saja tembus doanya, apalagi seorang muslim. Tetapi yang diinginkan jamaah, rububiyah lebih khusus, lebih hebat. Apa itu? Lihat, Allah yang cipta kita, dicipta khusus. Allah atur kita, diatur khusus. Allah menguasai kita, dikuasai khusus. Allah memberi kita, diberi. Lihat jamaah, siapa yang mengatur kita menjadi muslim? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur kita hidup di tengah keluarga muslim, bersyahadat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur kita sampai ke masjid ini? Siapa yang mengaturnya? Rabb. Kita yakin Allah itu rububiyah Allah. Hanya itu rububiyah khusus. Allah tidak atur yang lainnya. Allah tidak beri yang lainnya. Rububiyah umum semuanya dicipta, diatur, dikuasai oleh Allah. Tapi ada rububiyah khusus, hanya orang-orang terpilih yang Allah beri. Diberi ilmu khusus, diberi keimanan, diberi kebaikan, diberi rahmat, diberi ampunan, diberi petunjuk, diberi kelezatan beribadah, diberi kenikmatan, diberi agama, diberi paham. Itu khusus. Saat kita berdoa, ungkap itu, Rabbi. Itu yang kita munculkan. Itu lebih tembus itu doa. Nah, disinilah rahasia doa-doanya Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena antum lihat, kenapa doanya Nabi dan Rasul pakai Rabbi? Sayyidul istighfar. Allahumma anta Rabbi. Kenapa pakai Rabbi lagi rububiyah? Iblis juga pakai itu. Nah, ini Rabbinya di sini bukan seperti Rabbinya iblis. Allahumma anta Rabbi. Wahai Rabbku. Ingat bagaimana Allah tuntun kita, bagaimana Allah lahirkan kita, hidupkan kita. Berbeda dengan yang lainnya. Beri rezeki yang berbeda. Ilmu yang berbeda. Paham yang berbeda. Keinginan yang berbeda. Apa yang kita suka yang berbeda. Kita dituntun menjadi muslim, hamba Allah, umat Muhammad SAW. Bisa mengaji, berada di masjid, mencintai. Lihat itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan jamaah, dalam musibah yang Allah beri kepada kita, Allah tetap inginkan kebaikan kepada kita. Gugurnya dosa kita. Siapa yang mengatur semua itu? Rabb. Ungkap itu, Rabbi. Nah, di sini hebatnya kalimat Rabb. Ketika makna-makna ini diungkap, dan orang berbeda-beda di situ jamaah. Orang berbeda-beda dalam makna ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Jadi cermati makna ini. Ingat, ilmu ini ilmu praktek. Bukan ilmu pikiran, praktek. Tiap saat kita perlu berdoa. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.